Menurut Sokrates, menjadi cerdas bukan berarti memiliki banyak pengetahuan, tetapi menyadari keterbatasan diri dan terus mencari kebenaran. Berikut 5 nilai terkait kecerdasan yang diajarkan Sokrates. 1. Kesadaran akan ketidaktahuan. Ia terkenal dengan kutipan, "Saya tahu bahwa saya tidak tahu," yang mencerminkan konsep kesadaran akan ketidaktahuan diri. Orang yang benar-benar cerdas adalah mereka yang sadar bahwa sebenarnya mereka tidak banyak tahu segalanya. Pola pikir semacam ini tidak cuma bentuk dari rasa rendah hati, tetapi juga keterbukaan untuk terus belajar lebih banyak lagi. Sebab mereka pun sadar bahwa sebenarnya pengetahuan yang mereka punya itu jelas tidak ada apa-apanya sama sekali. Dan semakin banyak belajar, maka semakin pula mereka sadar bahwa rupanya mereka tidak tahu apa-apa. Begitulah cara berpikir Sokrates dalam menanggapi soal pengetahuan dan kecerdasan. Jadi bagi kita semua yang saat ini masih terus berada dalam proses belajar dan merupakan orang yang sangat awal, sangat tidak wajar kalau lantas kita malah bangga diri atas apa yang pernah kita ketahui. Tidak pantas bagi kita untuk berbangga diri atas pengetahuan yang kita miliki. Jika Sokrates yang dikenal sebagai bapaknya filsuf saja bicara seperti demikian, artinya kita harus lebih sadar diri lagi. Kita tidak layak untuk sombong karena sekolah di sini dan di situ. Kita tidak boleh angkuh karena sudah belajar ini dan itu. Sebaliknya, wajib bagi kita supaya tetap rendah hati dan tugas kita hanyalah belajar tanpa perlu merasa diri sudah pintar. 2. Dialektika dan tanya jawab. Sokrates sangat terkenal sebagai sosok yang suka memberikan banyak pertanyaan kepada orang lain. Hal itu dia lakukan sebagai wujud dari rasa ingin tahu yang kuat serta kemauan belajar yang tinggi. Menurutnya, kecerdasan diperoleh melalui dialog kritis dan pertanyaan mendalam untuk menguji keyakinan serta menemukan kebenaran yang lebih kuat. Meskipun teknik tersebut dianggap kuno, namun ketika digunakan di masa sekarang, itu masih efektif. Sebab proses bertanya diperlukan bukan sekedar berguna dalam membangun komunikasi dua arah, melainkan juga berguna untuk memperkuat percakapan sekaligus memperdalam argumentasi. Misal kamu sedang melakukan riset dengan melalui metode survei, maka kamu harus memberikan sejumlah pertanyaan kepada narasumber guna mendapatkan data yang dibutuhkan. Atau ketika dosenmu ingin tahu seberapa dalam kamu menguasai materi yang kamu tulis di jurnal, pastilah mereka memberikan sejumlah pertanyaan. Contoh umum saja, pada saat kamu tidak tahu arah suatu jalan, jadi apa yang harus kamu lakukan? Ya tentu saja bertanya pada orang di sekitar. Jadi karena itulah salah satu tanda bahwa orang itu cerdas adalah rasa ingin tahunya yang kuat. Dan itu dibuktikan dari seberapa banyak ia berdiskusi dan bertanya. 3. Bukan cuma pengetahuan tetapi kebijaksanaan. Sokrates menekankan bahwa kebijaksanaan, wisdom, lebih bernilai daripada pengetahuan, knowledge. Kenapa bisa? Baiklah begini. Pengetahuan merupakan sesuatu yang bisa kita peroleh baik lewat proses membaca maupun dengan mendengar yang nanti bakal berguna bagi kita. Informasi, wawasan, dan apapun yang disampaikan oleh orang lain, itu termasuk pengetahuan. Tetapi ada jenis pengetahuan yang mana itu harus melewati metode dan pengujian terlebih dahulu. Itulah yang disebut dengan pengetahuan ilmiah, science, seperti ilmu alam, kedokteran, ekonomi, dan semacamnya. Pengetahuan jenis ini berada di atas pengetahuan lain karena validitasnya lebih terjamin, sebab telah melewati metodologi ilmiah dan memenuhi syarat tertentu seperti rasional, empiris, dan objektif. Meski begitu, menurut Sokrates, pengetahuan apapun, termasuk wawasan, informasi umum, logika, bahkan sains tetap berada di bawah kebijaksanaan. Kebijaksanaan lebih bernilai dibandingkan dengan ilmu apapun. Misalnya, seseorang ahli hukum dan sangat paham tentang hukum, tetapi ketika dia malah menggunakan hukum untuk kejahatan dan kepentingan pribadi, maka orang tersebut dipastikan tidak bijaksana. Atau seseorang ahli teknologi dan artificial intelligence bukan menggunakan ilmunya untuk kebaikan dan kemanusiaan, tetapi mereka malah menjadikan kelebihan tersebut untuk keburukan dan mencelakakan orang lain. Ketika ada orang pintar yang tidak menggunakan ilmunya dengan baik dan benar, itu jelas keliru. Jadi kebijaksanaan maksudnya adalah menggunakan ilmu tersebut ke arah yang tepat dan untuk kebaikan. Singkat cerita, menurut Sokrates, kita tidak pantas dianggap cerdas kalau cuma berilmu saja tapi tidak bijaksana. 4. Refleksi dan evaluasi. Sokrates berkata bahwa
Kehidupan yang tidak diperiksa adalah kehidupan yang tidak dijalani. Adakah orang di dunia ini yang terbebas dari kesalahan? Adakah manusia yang tidak pernah buat dosa dan kejahatan sepanjang hidupnya? Jawabannya tidak ada. Setiap manusia pasti pernah keliru, khilaf, dan jatuh dalam kesalahan. Hanya saja sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang sadar akan kesalahan, mau introspeksi diri, bertobat, berjanji tidak mengulangi kesalahan yang sama, dan bertekad jadi lebih baik dari kemarin. Manusia memang adalah tempatnya kesalahan, tetapi mereka juga adalah makhluk dinamis yang menginginkan perubahan. Seperti apa kata Sokrates? Orang cerdas sejatinya bersedia melihat ke belakang dan melihat apa saja kesalahannya. Mereka tidak menjadikan kesalahan dan kegagalan sebagai alasan untuk menyerah, atau bahkan benar-benar melupakannya, lalu menutupinya seolah-olah tidak ada. Akan tetapi mereka yang cerdas justru mau belajar dari pengalaman. Mereka mengambil setiap hikmah dari apa saja yang telah mereka lalui, introspeksi, dan mau memperbaiki diri. Jika memang salah, maka mereka mengakui, bukan malah lari dan berpura-pura tidak tahu. Orang cerdas sejatinya bersedia merefleksikan diri, kemudian mencari makna di balik tragedi, berpikir sedikit ke belakang untuk menemukan nilai di balik ironi. Mereka merenung, melakukan evaluasi, dan siap untuk hari esok yang lebih baik lagi. 5. Memprioritaskan etika. Dan Sokrates berkata bahwa kecerdasan tanpa kebaikan adalah tidak berguna. Memang pada dasarnya ilmu ditujukan untuk kebaikan. Meski sains berhubungan dengan logika atau menyangkut benar atau salah, namun ketika sains digunakan untuk tujuan buruk, maka ia akan kehilangan nilai sebagaimana mestinya. Misalnya senjata nuklir untuk kejahatan perang, racun kimiawi untuk mencelakakan orang, teknologi artificial intelligence untuk menyebarkan hoax, dan banyak lagi. Ketika ilmu tidak dibarengi etika, maka hancurlah kehidupan dan bahkan dunia ini. Jangankan bicara secara umum atau dunia, kita bicara dari pribadi kita masing-masing saja dulu. Teknologi sebenarnya buah dari ilmu yang dikembangkan manusia. Dan jika kita tidak beretika dalam menggunakan teknologi, lalu apa yang terjadi? Menonton video porno, judi online, penipuan, penyebaran informasi palsu, dan banyak kejahatan lainnya. Dan apa orang yang pintar itu sudah ada jaminan bakal baik? Jawabannya tentu saja belum tentu. Pejabat korup itu pintar semua, tapi sayangnya mereka tidak punya etika. Itulah kenapa Sokrates menekankan bahwa ilmu saja tidaklah cukup, tetapi etika juga mesti diprioritaskan, dan kecerdasan yang tidak didasari tujuan baik itu tidak ada gunanya sama sekali. Percuma kita cerdas dan bahkan jenius, tetapi hati kita kotor dan busuk. Tidak ada gunanya otak encer, tapi hati hitam dan keras. Oleh karena itu penting bagi kita yang ingin menjadi sosok cerdas juga, sebaiknya memperhitungkan soal etika. Seperti apa kata orang bijak bahwa beradab dulu baru berilmu. Baiklah, demikian pembahasan kali ini mengenai kecerdasan sejati menurut Sokrates, si bapak filsuf. Ada nilai prinsip yang diajarkan, yakni sadar ketidaktahuan, sering bertanya, kebijaksanaan, evaluasi, dan mengutamakan etika. Pendek kata, jadilah orang cerdas bahkan jenius sekaligus beretika atau beradab. Sekian konten kali ini. Subscribe dan terima kasih.